Ya, hari ini temanya adalah The Life and Power of Christ in You. Itu kehidupan dan kuasa daripada Kristus yang ada di dalam kita. Ada satu rahasia dulu tentang kekristenan yang banyak orang nggak tahu rahasianya. Dan yang bilang rahasia ini adalah firman sendiri, jadi bukan saya. Dan kalau rahasia memang banyak orang yang nggak tahu. Nah, rahasianya apa? Ini rahasia yang begitu luar biasa. Di Kolose 1 ayat 26 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang itu sudah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu kita semua. Pada mereka Tuhan memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, termasuk kita. Dan rahasianya ini begitu kaya dan mulia. Nah, rahasianya apa? Di Alkitab bahasa Indonesia terjemahan LAI dituliskan rahasianya adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sayang sekali, karena apa? Rahasianya bagi orang Indonesia masih tetap tersembunyi. Kenapa? Gara-gara LAI menerjemahkan kurang tepat. Dituliskan di situ adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau Kristus ada di tengah kamu, berarti paling tidak kalau ada dua orang, Kristus ada di tengah-tengah. Makanya banyak orang berpikir bahwa Kristus itu kalau 2-3 orang berkumpul, Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Padahal rahasia sesungguhnya itu adalah Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Jadi Kristus bukan di luar diri kita, tapi Kristus itu ada di dalam diri kita. Dan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Itu ketika kita sadar bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Itulah pengharapan untuk kita bisa lihat kemuliaan. Dan ayat berikutnya, satu ayat kemudian dikatakan dialah, yaitu siapa? Kristus yang ada di dalam kita. Itulah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus dengan jelas bilang apa sih yang dia beritakan, apa yang dia nasihati, apa yang dia ajari. Itu adalah tentang Christ in you, Christ in me. Tentang Kristus di dalam kita. Dan itulah yang akan menuntun kita kesempurnaan di dalam Kristus untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Paulus bahkan sampai bilang, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Berarti Paulus itu memang kerja keras. Dia mengusahakan, menggumulkan. Tapi bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, I work and struggle using Christ's great strength that works so powerful in me. Jadi dia pakai kekuatan, dia kerja, dia bergumul pakai kekuatan Kristus yang bekerja memang begitu dahsyat, begitu powerful di dalam dirinya. Jadi hari ini inilah yang saya mau kita bisa menangkap rahasia besar ini. Ada 2 fakta besar di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Kristus mati buat kita. Dan semua orang tahu, semua orang Kristen mereka percaya dan tahu bahwa Kristus sudah mati menggantikan kita. Yesus sudah mati menebus dosa kita. Tapi ada fakta kedua yang banyak orang lupa. Dan bahkan mungkin gak tahu. Yaitu faktanya adalah kita juga mati bersama dengan Kristus. Oh ya, ya. Jadi Kristus mati buat kita, kita juga mati bersama dengan Kristus. Karena itu hidup kita sudah bukan kita lagi. Itulah yang ditulis, disampaikan di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Dikatakan di situ, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi waktu Kristus disalibkan, kita juga disalibkan bersama dengan Kristus. Waktu Kristus mati, kita juga mati bersama dengan Kristus. Dan waktu Kristus bangkit, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus di dalam Dia. Dikatakan makanya Paulus sekarang bilang, namun aku hidup. Betul, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, itu adalah hidup oleh iman, oleh percaya di dalam Kristus, dalam anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas sekali, waktu Kristus disalib, kita disalib bersama Kristus. Kristus mati, dikubur, kita juga dikuburkan. Dan sekarang hidup kita adalah bukan hidup kita lagi,
tapi aku hidup karena Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kehidupan kita sekarang ini adalah kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Satu ayat lagi di Kolose 3 dikatakan, sebab kamu telah mati. Jelas, kita ini sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Jadi kita tersembunyi di dalam Kristus. Itulah kehidupan kita. Dan dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jelas di sini bilang, Kristus yang adalah hidup kita. Berarti hidup kita adalah Kristus. Sepenuhnya hidup kita adalah Kristus. Nah, dikatakan bila Kristus yang adalah hidup kita sekarang ini menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ada kata kelak di sini. Inilah yang menyesatkan lagi dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Jadi kita berpikir kapan sih Kristus akan dinyatakan? Nanti, waktu pengangkatan, waktu akhir zaman, waktu Yesus datang yang kedua kali. Dia akan datang di dalam awan-awan, di dalam kemuliaan. Dan kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ternyata tidak begitu. Kenapa? Justru ayatnya ini sedang bicara sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, when Christ who is your life appears. Is present tense. Jadi justru ayat ini harusnya diterjemahkan begini. Jika Kristus yang sekarang adalah hidup kita dan tinggal di dalam kita, itu bisa kita nyatakan Dia keluar, maka kita akan merasakan kemuliaannya itu. Kenapa? Kristus itulah kemuliaan. Dia ada dalam kita. Kalau sekarang ini kita bisa nyatakan Dia keluar, kalau kita sadar bahwa hidupnya itu Kristus ada di dalam kita, itu kita bisa nyatakan, kita akan rasakan kemuliaannya bersama dengan Kristus yang kita nyatakan keluar. Kapan itu? Sekarang. Makanya sekarang saudara harus sadar, dalam kita adalah Kristus. Hidupku adalah Kristus sepenuhnya. Jadi Christ is your life. Kristuslah kehidupan kita sekarang ini. Jadi orang Kristen itu apa sih? Nah, temukan rahasianya, temukan permatanya. The Christian life is Christ living His life in me. Kehidupan kekristenan itu adalah Kristus yang menghidupi kehidupan Dia, tapi di dalam kita. Sekali lagi, kekristenan, hidup kekristenan adalah Kristus yang menghidupi kehidupannya, tapi di dalam kita. Jadi seorang Kristen itu siapa? A Christian is a person in whom Christ lives. Seorang Kristen itu adalah seorang pribadi di mana Kristus tinggal. Itu aja simple. Jadi kalau orang bilang, oh semua agama sama, saya bilang tidak. Orang Kristen berbeda dengan orang-orang yang lain. Bedanya di mana? Semua agama Tuhannya di luar daripada dirinya. Tapi kita berbeda. Seorang Kristen itu adalah di mana Kristus tinggal dalam kita. Kapan Kristus tinggal dalam kita? Makanya dalam kekristenan ada satu hal yang paling penting, yaitu yang namanya lahir baru. Saudara yang belum lahir baru, pastikan saudara lahir baru. Yaitu apa? Ketika kita percaya dan mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, penebus kita. Dan kita undang Dia untuk masuk dalam hidup kita. Makanya sekarang Kristus ada di mana? Kristus ada di dalam kita. Sekali Dia masuk, Dia nggak akan keluar lagi. Itulah di mana kita tinggal, di mana Kristus tinggal, itulah kita dibilang Christian. Seorang Kristen adalah di mana Kristus tinggal. Makanya Christ kalau gitu is our life. Sekarang Kristus itulah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah Kristus. Jadi, Jesus is a small part of my life. He is my life. Yesus itu bukan sebagian dari hidup kita. Tapi Yesus itulah sepenuhnya adalah kehidupan kita hari ini. Jadi kalau kita minta pertolongan, kita bukan minta pertolongan ke Kristus yang di luar. Saya ini kehidupan saya minta Kristus tolong kehidupan saya. Enggak, sebetulnya kita sedang menjalani kehidupan Kristen. Kehidupan Kristus. Itulah. Dan seperti apa kehidupan Kristus itu? Saudara lihatlah waktu Yesus hidup di dunia ini seperti apa.
Yesus hidup itu dia dari kerjanya apa ya? Ya selama 30 tahun dia jadi tukang kayu. Setelah itu apa? Dia jalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Pertanyaannya, kenapa orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus? Ngapain? Bahkan pernah satu kali Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki saja. Itu pada hari biasa, bukan hari Minggu. Dan aneh, bayangin 5.000 orang laki-laki, harusnya kan mereka kerja. Tapi kenapa mereka nggak kerja sampai mau ikut Yesus? Berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari Yesus. Dan apa yang mereka harapkan? Apa sih yang Yesus buat? Yesus buat mujizat. Pertanyaan saya, kira-kira Yesus buat mujizat tiap hari nggak? Kalau Yesus buat mujizat seminggu sekali, atau Yesus buat mujizat sebulan sekali, enggak mungkin orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus setiap hari. Berarti menurut saya, Yesus pasti bikin mujizat tiap hari. Bahkan sehari mungkin dia bikin mujizat ratusan kali. Makanya orang berbondong-bondong ikut. Nah, buktinya apa lagi? Alkitab bilang apa? Lalu datanglah orang banyak katanya. Mereka datang kepada Yesus dan semua orang disembuhkan. Dan semua orang yang kerasukan setan dilepaskan. Berarti apa? Berarti Yesus bikin mujizat setiap hari. Nah, sesuatu yang dilakukan setiap hari itu adalah hal yang biasa. Kalau kita makan sehari 3 kali, berarti makan adalah hal yang biasa. Berarti apa? Kalau Yesus setiap hari bikin mujizat, berarti mujizat adalah hal yang biasa. Nah, berarti kalau kita sadar Kristus hidup di dalam kita, apa efeknya? Saudara tahu kehidupan saudara itu akan menjadi naturally supernatural. Natural saudara akan menjadi hal yang supranatural. Hal-hal yang supranatural, hal-hal mujizat adalah hal biasa dalam hidup kita. Amin. Ketika kita sadar Kristus tinggal di dalam kita, Yesus itu adalah pembuat mujizat. Mujizat adalah hal biasa buat Yesus. Tidak ada yang mustahil katanya. Itu hal biasa. Berarti apa? Kehidupan kita juga akan menjadi hal-hal yang penuh dengan supranatural. Intinya adalah letting Jesus live through you. Izinkan Yesus tinggal melalui kita. Izinkan Yesus itu keluar hidupnya melalui kita. Kalau kita mengizinkan dia sebesar lubang kunci, kita akan merasakan kuasa kemuliaan Tuhan sebesar lubang kunci. Tapi kalau kita merasakan Yesus itu sepenuhnya hidup kita, maka kita akan rasakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Intinya jadi apa? The more I reaffirm my identity in Christ, semakin kita menyadari, mengafirmasi bahwa kehidupan kita adalah Kristus, itu the more my behavior will reflect my true identity. Semakin keseharian kita, kebiasaan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, setiap hari itu akan merefleksikan identitas kita yang sesungguhnya. Siapa identitas kita yang sesungguhnya? Kristus yang tinggal, yang hidup di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Makanya saudara perlu sadar, identitas kita tidak ditentukan pada apa yang kita lakukan. Tapi identitas kita ditentukan pada siapa yang kita punya. Atau kita ini punya siapa. Atau siapa yang dipunyai oleh kita. Siapa yang kita punya? Kristus. Kita ini punya siapa? Punya Kristus. Siapa yang kita punya? Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Itulah identitas kita. Jadi kita sedang menjalani kehidupan Kristus. Sadarilah itu. Dan saudara akan berjalan dalam hal-hal yang supranatural. Nah, kalau saudara sekarang berpikir gini, "Oh Pak, kalau kehidupan saya adalah Kristus, tapi kenapa hidup saya kok banyak masalah ya?" Karena saya pernah ditanya begitu. Kalau kehidupan saya adalah Christ in me, tapi kenapa hidup saya punya masalah? Ya sekarang saudara lihat. Apakah waktu Yesus hidup di bumi nggak ada masalah? Banyak. Yesus juga. Waktu dia hidup di bumi juga banyak masalah. Apakah Kristus pernah mau dibunuh? Pernah. Yesus pernah mau dilempar itu dari tebing di Nazaret. Kenapa? Karena orang bilang, waduh, ini Yesus menghujat Tuhan katanya. Jadi apa? Dia mau didorong. Tapi tiba-tiba Alkitab bilang waktu dia mau didorong, tiba-tiba apa? Dia jalan, orang gak bisa lihat. Hilang sepertinya. Wow, supranatural. Pernah gak Yesus mau mati? Pernah. Muridnya bilang, Yesus kita binasa. Kenapa? Dihantam gelombang, mau mati.
Yesus juga pernah ngalami masalah. Tapi kan masalahnya kan beda. Kenapa? Masalah Yesus itu ya masalahnya begitu-begitulah. Tapi masalah kita kan masalahnya nih, masalah fulus, masalah uang, masalah dompet tipis. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mengalami masalah keuangan? Pernah. Yesus waktu itu ada tukang pajak datang dan menagih pajak ke Yesus. Dan kalau Yesus ada uang, itu pasti ceritanya beda. Pasti dia bilang, berapa? Petrus bayar. Tapi waktu itu Yesus bilang apa? Oh sebentar ya, sebentar. Dia panggil Petrus. Petrus, kamu pergi dulu ke Danau Galilea dan kamu mancing. Nanti kamu dapat ikan, buka mulutnya. Dan di mulutnya kamu akan ketemu koin, uang. Dan nanti koin itu, uang itu bayarkan buat pajak saya dan pajak kamu juga. Kamu juga belum bayar kan? Gitu. Jadi, mujizat kemudian bisa terjadi. Yesus pernah punya masalah ekonomi? Pernah. Yesus juga nggak bisa bayar pajak tuh sampai karena nggak punya uang. Tapi apa? Siapa yang bayarin Yesus pajak? Ikan. Bayangin. Itulah mujizat dan supranatural. Kehidupan Yesus penuh dengan hal-hal yang supranatural. Nah sekarang kalau Kristus ada di dalam kita, kehidupan kita juga akan penuh dengan hal yang supranatural. Amin. Jadi apa? Masalah adalah biasa. Tinggal cara bagaimana kita melihat. Yesus juga punya masalah. Dan every miracle in the Bible began with a problem. Semua mujizat di dalam Alkitab dimulai dengan sebuah masalah. Gak ada yang namanya mujizat kalau gak ada masalah. Gak mungkin kalau ditanya, wah saya baru dapat mujizat. Mujizat besar, mujizatnya apa? Masalahnya apa? Gak ada masalahnya, gak mungkin. So, if you have a problem, you are a candidate for a miracle. Don't give up. Jadi kalau hari ini saudara punya problem, saudara justru adalah kandidat untuk terima mujizat. Katakan amin. Jangan menyerah. Masalah datang, itu adalah kesempatan buat kita terima mujizat. Amin. Nah, di Alkitab, di Perjanjian Lama ada cerita bagus. Ada yang namanya Yusuf. Ini cerita Yusuf. Yusuf juga punya masalah yang begitu besar. Tapi apa kuncinya? Kita mau lihat. Yusuf punya masalah dan ditulis di dalam Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dia dihianati oleh saudaranya, dia dijual oleh saudaranya sendiri, saudara kandung. Jadi kalau hari ini saudara ngalami, ya Yusuf mungkin lebih berat loh masalahnya. Dan seorang Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dan dia dibawa pergi ke Mesir, jauh dari rumahnya di Kanaan. Dan kemana dia pergi dia juga mungkin gak tahu. Dan itu begitu, masalahnya begitu besar buat Yusuf. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ditulis dalam ayat berikutnya. Inilah solusinya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow, kuncinya apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan atas Yusuf, inilah kuncinya. Sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Lihat, konfirmasi dalam dua ini. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan dalam dua ayat. Dan hasilnya apa? Lihat yang warna putih. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yang bawah dibilang apa? Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ternyata penyertaan Tuhan itu membuat berhasil apapun yang dikerjakannya. Dan saudara tahu, dalam satu hari akhirnya Yusuf bisa berubah begitu. Dari masalah, ternyata ketika Tuhan menyertai di mana setiap musim di hidupnya, itu tiba-tiba dia bisa berubah. Jadi hari ini kalau saudara ada masalah, tenang. Kenapa? Kehidupan memang ada musimnya sepertinya. Mungkin hari ini saudara musim di rumah Potifar. Atau mungkin ada lagi di penjara. Ada yang lagi di mana. Tapi kita cuma percaya hidup kita sedang menjalani kehidupan Kristus. Kita percaya adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Makanya tiba-tiba bisa langsung berubah. Dalam satu hari dari penjara bisa jadi ke istana. Dan apa kunci dari kehidupan Yusuf? Itu adalah the presence and the involvement of God. Itu adalah penyertaan Tuhan, kehadiran dan penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan.
Dan tahukah saudara hari ini, kehidupan saudara itu disertai oleh Tuhan, dan Tuhan juga turut bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu apa, kalau Yusuf, whatever he did, the Lord made it succeed. Apapun yang dikerjakan Yusuf, semuanya selalu berhasil. Alkitab mencatat begitu. Semuanya selalu berhasil. Apalagi kita hari ini. Kenapa? Yusuf adalah orang yang hidup di perjanjian lama. Penyertaan Tuhan di perjanjian lama itu datang dan pergi. Makanya Daud pernah berdoa dan dia pernah nangis sepertinya ke Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, please, jangan ambil rohmu yang kudus dariku. Karena dia tahu begitu berharganya penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Bagaimana roh Tuhan? Tuhan, jangan ambil. Karena dia pernah lihat bahwa apa? Roh Tuhan undur dari Saul. Dan akhirnya apa? Saul jadi orang jahat tuh. Penyertaan Tuhan datang dan pergi. Itu di perjanjian lama. Tapi hari ini kita jangan berdoa seperti Daud. Kenapa? Kita sudah ada di zaman yang berbeda. Kenapa? Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas seluruh orang percaya. Kalau hari ini saudara bisa percaya Yesus, tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi hari ini kalau saudara bisa ngaku Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Kudus dalam diri saudara. Berarti Roh Kudus dan penyertaan Tuhan selalu ada atas diri kita. Amin. Karena itu katakan bersama saya, the Lord is with me. Tuhan ada bersama dengan saya. And give me success in everything that I do. Dan Tuhan selalu memberikan sukses di dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Amin. Penyertaan Tuhan begitu berharga, begitu luar biasa. Itulah kunci sukses buat kita. Nah, makanya hari ini, setiap hari yang perlu kita uji itu apa? Justru 2 Korintus 13 ayat 5 mengajarkan, makanya ini yang harus kita uji. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Iman adalah apa? Percaya kita kepada Tuhan. Selidikilah dirimu. Apa yang kita harus selidiki atas diri kita bukan dosa. Tapi yang kita selidiki atas diri kita adalah tentang iman. Apa itu? Ayat berikutnya bilang, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Yakin atau enggak sih? Apa? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Christ in you. Amin. Jadi setiap hari yang harus kita uji adalah, kamu yakin enggak bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Itu yang Paulus mau untuk kita uji tiap hari. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kita harus sangat yakin bahwa Christ in me, hidupku bukan aku lagi, tapi sepenuhnya adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa ini jadi penting? Kalimat berikutnya bilang Alkitab, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Inilah kuncinya. Kalau saudara nggak yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita, saudara nggak yakin kehidupan saudara adalah kehidupan Kristus, saudara nggak tahan uji. Tapi kalau kita yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita, Christ in me, Christ in you, saudara akan tahan uji. Nggak ada yang namanya lagi stres. Kenapa? Kan saya sedang menjalani kehidupan Kristus. Kan ini kehidupan Kristus. Kehidupan kekristenan adalah Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Makanya kita tes. Apakah kita tetap tegak dalam iman? Masih yakin nggak? Begitu kita berdosa sepertinya, apakah Kristus kemudian keluar? Nah, saudara masih yakin nggak di dalam saudara tetap ada Kristus? Kalau ini saudara tetap yakin, saudara akan tahan uji. Amin. Makanya yang penting dalam kehidupan kekristenan itu adalah apa? Right believing. Percaya yang benar. Iman kita yang benar. Dan itu akan leads to right living. Itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Apa yang menjadi percaya kita? Itu penting sekali. Apa yang saudara percayai? Dan ini ada satu gambar bagus. Dan kalimatnya bilang apa? Whatever you believe about yourself on the inside, apapun juga yang saudara percayai, siapa yang hidup di dalam saudara, katanya, is what you will manifest on the outside. Itulah yang akan termanifestasikan keluar. Apa atau siapa yang saudara percayai hidup di dalam dirimu, itulah yang akan termanifestasi keluar. Apa? Jadi kalau kita seekor kucing, sekarang saya tanya dulu, kalau kucing ketemu anjing,
Siapa yang lari? Ya kucing ya, kita tahu ceritanya ya. Kucing ketemu anjing, wah kucing pasti lari. Tapi sekarang kalau singa ketemu anjing, apakah singa lari? Nggak akan lari. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Dia adalah raja daripada semua binatang. Kalau dia ketemu anjing, ngapain lari? Nah, saudara perlu tahu siapa diri saudara hari ini. Kalau saudara terlahir sebagai seekor kucing, saudara harus tahu hari ini siapa saudara sesungguhnya. Kalau sebelum Yesus memang saudara adalah kucing. Tapi ketika saudara terima Yesus, apa yang terjadi? Sekarang Yesus, saudara undang masuk dalam dirimu. Sekarang dia yang tinggal di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidupku bukan kucing lagi, tapi aku adalah singa dari Yehuda. Amin. Kita adalah singa dari Yehuda. Berarti saudara adalah singa. Meskipun saudara lahir sebagai kucing. Ya itu sebelum saudara terima Yesus. Nah sekarang ketika saudara sudah lahir baru terima Yesus, saudara harus tahu identitas saudara. Sekarang saudara adalah singa. Nah yang jadi masalah sekarang adalah begini. Kalau kucing ketemu anjing, kucing lari. Nah bagaimana sekarang kalau seekor kucing yang merasa dirinya adalah singa? Penampilan tetap kucing, tidak berubah. Hidup saudara juga nggak berubah. Hidup saya juga nggak berubah dari luar. Tapi sebetulnya dalamnya udah beda. Karena sekarang yang hidup di dalam saya adalah Kristus. Nah sekarang kalau kucing ini yang merasa dirinya adalah singa ketemu anjing, lari apa enggak? Kalau saudara lari, berarti saudara masih tak sadar diri bahwa saudara kucing. Harusnya nggak lari. Kenapa? Meskipun kita kucing, tapi kalau kesadaran kita adalah saya adalah singa, kenapa harus lari? Nah, sekarang kita lihat dulu satu klip. Lihat ini ada seekor kucing. Ini kucing yang udah lahir baru. Digonggong sama dua anjing yang lebih besar. Noh, digonggong dia bukannya lari. Karena dia ngerasa apa? Saya ini singa. Gua kan singa. Datengin aja. Harusnya anjing yang takut dong. Kenapa harus takut? Itu kalau nggak ada kerangkengnya, itu anjingnya udah lari terbirit-birit tuh. Dingeongin kucing. Nah, tuh. Ya, saya harap saudara akan selalu ingat terus kalau lihat ini. Inilah identitas saudara yang sesungguhnya. Meskipun kita kucing, kita sadar bahwa kita adalah singa. Kita kan singa dari Yehuda. Makanya setiap kali ngaca, sadarilah diri saudara. Betul, awal-awal saya tahu firman ini ketika pagi sambil sikat gigi lihat kaca kan gitu. Mulailah ngomong apa? Aku hari ini mau menjalani kehidupan Kristus. Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hari ini aku menjalani kehidupan Kristus. Kehidupan yang penuh kemenangan. Kehidupan yang penuh dengan supranatural. Karena bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Mujizat akan terjadi dalam hidupku. Katakan itu. Kenapa? Aku bukan kucing. Hidupku bukan aku lagi. Aku bukan Saimi. Tapi aku adalah Kristus yang hidup. Sadarilah siapa diri kita. Dan inilah 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Memang jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Memang kita bukan kucing lagi. Meskipun penampakannya masih sementara ini. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. A new creation in Christ. Dan saudara perlu tahu, kalau sekarang hidupku bukan aku tapi Kristus, berarti ada power, ada kuasa Kristus yang tinggal, yang hidup di dalam kita. Amin. Ini yang saya mau bagikan. Apa saudara perlu tahu? Christ in me. Kristus hidup di dalam kita.
Berarti 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang apa? Greater is he, huruf besar. Lebih besar dia that's living in me. Saudara yang ngerti bahasa Inggris, living itu adalah present continuous, yang sedang hidup di dalam aku. Lebih besar dia yang sedang hidup di dalam aku. Saudara harus sadar itu. That he, huruf kecil ada tanduk sepertinya. That is present tense, yang sekarang sedang ada di dunia ini. Saudara perlu tahu lebih besar roh yang ada di dalam kita, kuasa yang ada di dalam kita, Kristus yang ada di dalam kita, yang sedang hidup di dalam kita, daripada apapun juga yang sedang ada di dunia ini. Ada apa di dunia? Di dunia ada masalah, ada. Di dunia ada penyakit, ada. Di dunia ada ketakutan, ada. Di dunia ada ini apa segala ini dan segala macam, ada. Mau apapun juga saudara sebutkan, saudara perlu tahu bahwa yang hidup di dalam kita jauh lebih besar. Greater. Makanya the God inside you is bigger than the giant in front of you. Wow. Tuhan yang ada hidup di dalam kita itu jauh lebih besar daripada raksasa yang ada di hadapan kita. Makanya Tuhan mau kita bukan hidup oleh melihat, tapi Tuhan mau kita hidup oleh percaya. Saudara percaya nggak yang ada di dalam saudara jauh lebih besar daripada apa yang saudara bisa lihat di dunia ini? Di dunia mungkin saudara lihat itu raksasa, tapi raksasa itu nggak ada apa-apanya dibanding siapa yang sedang hidup di dalam saudara. Amin. Lihat Efesus 3 ayat 20, ayat yang sangat luar biasa. Makanya bagi dialah, bagi Kristuslah yang tinggal di dalam saudara, yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Bukan beti-beti, bukan beda tipis. Ini jauh. Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara boleh doa, saudara boleh pikir, tapi Kristus itu bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang saudara doa dan saudara bisa pikir. Seperti yang ternyata itu berarti sudah nyata, sudah terbukti. Gak tidak diragukan lagi. Seperti yang ternyata, proven, terbukti dari kuasa yang bekerja di mana? Di surga. Amin. Tidak. Kristus bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doa dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja bukan di surga, di dalam kita. Karena Kristus ada di mana? Di dalam kita. Jadi kalau saudara berdoa, saudara pikir sebetulnya saudara bukan minta ke surga. Karena Kristusnya ada di dalam saudara. Saudara perlu tahu itu. Makanya kuasanya bekerja di mana? Ini ayatnya jelas, kuasa bekerja di dalam kita. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dibilang apa? To him who is able to do exceedingly abundantly above all. Waduh, terjemahinnya apa nih? Agak susah. Bagi Kristuslah yang bisa melakukan, melebihi, mengatasi apa? Di atas segalanya. Melimpahi sepertinya gitu. Wah, daripada apa yang kita ask or think, daripada apa yang kita minta dan kita pikir. According to the power that works in us. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Kuasa yang terbesar di jagat raya ini itu adalah apa sih? Saudara pernah pikir nggak? Saya pernah bayangkan. Kuasa paling hebat di alam semesta dan jagat raya ini apa ya? Menurut saya kuasanya itu adalah apa? Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Bayangkan Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan turun ke bumi, kemudian dia mati. Siapa yang bangkitin? Ada kuasa kebangkitan namanya. Resurrection power. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dari kematian. Itulah kuasa paling hebat. Pertanyaan saya adalah begini. Kuasa paling hebat di jagat raya itu sekarang ada di mana? Ada di surga? Atau gentayangan?
Di mana kuasa yang paling hebat itu yang pernah bangkitin Yesus dari orang mati? Saudara lihat ini ayatnya di Roma 8 ayat 11. Ayat yang paling keren menurut saya. Dibilang apa? The same power. Kuasa yang sama. That raised Christ. Pakai ed. Past tense. Yang sudah membangkitkan Yesus dari orang mati. Dari kematian. Di mana sekarang itu ada kuasa ini? Is living in you. Present continuous lagi. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di mana sekarang? Sekarang ini sedang hidup di dalam kamu. Wow! Katakan amin. Wow! Saudara perlu tahu kuasa terbesar di jagat raya ini yang pernah bangkitin Yesus dari orang mati, dari kematian. Saat ini juga sekarang itu sedang hidup terus di dalam kamu. Wow. Makanya Paulus bilang, apa sih yang dia mau? Filipi 3 ayat 10 dia bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahasa Inggrisnya bilang, I want to know Christ. Aku mau tahu Kristus. Kristus di mana? Kristus yang ada di dalamku. And the power of his resurrection. Dan kuasa kebangkitannya. Bahasa Indonesia sehari-hari ini bagus. Dikatakan di sini satu-satunya yang saya inginkan, kata Paulus. Berarti kalau satu-satunya nggak ada dua, tapi ada A dan B ini satu-satunya. Satu-satunya yang aku mau. Saudara tahu nggak Paulus bilang aku hidup nih? Tahu nggak apa yang aku mau sih? Satu-satunya yang aku mau ialah supaya saya mengenal Kristus, supaya saya kenal that Christ living in me, mengenal Kristus yang hidup di dalam saya. Berarti itulah yang saudara harus kejar. Setiap hari adalah saudara kenali Kristus yang hidup dalam kita. Hidupku bukan aku tapi Kristus. Kita jalani kehidupan Kristus. Saudara kenal gak itu Kristus? Atau saudara lagi jalani kehidupanmu sendiri? Sadarilah. Makanya Paulus bilang satu-satunya yang saya mau adalah mengenal itu Kristus tuh. Yang ada di dalam aku tuh. Dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Wow! Yang aku mau adalah setiap hari aku ngalami kuasa yang menghidupkan Kristus dari kematian itu aku mau alami. Saudara mau rasakan ini. Ketika saudara ngerti rahasia ini. Rahasia yang begitu kaya dan mulianya. Kristus di dalam kita. Christ in you. Dan itulah yang kita harus kenal. Dan itu kuasanya kita alami. Itulah yang Paulus mau. Dan sekarang lihat ini ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 11 tadi. Bahasa Indonesianya. Dan jika roh dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, katanya. Berarti rohnya ada di mana? Diam di dalam kita. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, perhatikan baik-baik, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Lihat yang warna kuning, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang fana itu yang mana? Ini tubuh yang fana. Tubuh yang sementara. Jadi ayat ini artinya apa? Coba kita baca lagi. Kalau sekarang di dalam kita ada roh kebangkitan Kristus itu tinggal di dalam kita. Maka sekarang tubuh kita yang fana ini juga akan dihidupkan sama roh kebangkitan yang ada di dalam kita. Jadi apa? Hari ini kalau saudara sedang mengalami sesuatu kematian tanda kutip dalam tubuh yang fana ini,
Saudara speak life, katakan kehidupan. Saya bilang apa? Semua sel-sel yang mati dari hidup saya harus bangkit dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow, berarti saudara perlu tahu. The resurrection power bears significance for eternity and for today. Bahwa kuasa kebangkitan itu dampaknya itu bukan hanya untuk kekekalan. Bukan hanya untuk kekekalan saja. Tapi dampak kuasa kebangkitan Kristus itu yang tinggal di dalam kita itu buat sekarang, buat hari ini. Buat tubuh kita yang fana ini. Buat tubuh kita yang fana ini juga. Saudara perlu tahu. Jadi jangan berpikir apa, jangan lagi nyanyi ini. Biar aku susah di sini, tapi nanti senang di surga. Menurut saya itu kebodohan. Kalau saudara bilang begitu, biar aku susah di bumi, yang penting nanti aku senang di surga. Justru saudara bisa ngalami surga itu sekarang. Kalau saudara sadar hidup saudara adalah Kristus, saudara jalani kehidupan Kristus, dan kuasa kebangkitan bersama dengan saudara. Yang akan membangkitkan semua aspek, semua area, semua dari tubuh jasmani kita sekarang. Amin. Tadi pagi saya saat teduh, saya baca satu cerita cukup menarik. Kenapa? Kalau ada seseorang dia mau beli, katakanlah beli handphone lah gitu. Dan dia beli handphone, kemudian dia bayar pakai kartu kredit. Banyak orang mungkin masih belum berani bayar pakai kartu kredit. Kenapa? Kadang-kadang orang berpikir, cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Nah, sebetulnya saudara perlu tahu. Saya perhatikan banyak orang-orang Kristen itu masih hidup seperti zaman jadul juga. Karena semua harus dengan manual, dengan apa yang mereka lihat. Contoh, mau beli handphone, ambil dulu uang, kemudian dihitung dulu berapa handphonenya, 5 juta. Oke, dihitung dulu 5 juta. Dia lihat apa yang kelihatan, harganya jelas, uangnya jelas 5 juta. Dan waktu dia beli, dia serahkan itu uang. Dan dia dengan yakin sekali bahwa dia akan terima itu handphone. Dia akan terima itu handphone karena dia sudah bayar dengan uang 5 juta. Tapi yang perlu saudara tahu, yang Tuhan mau adalah kita bukan hidup dengan melihat, tapi kita hidup dengan percaya. Berarti apa? Kalau saudara hari ini punya kartu kredit, saudara yakin gak bahwa kalau saudara hanya kasih itu kartu, saudara bisa bawa pulang itu handphone? Dan sekarang saudara mau beli TV yang lebih besar. Saudara percaya gak saudara tinggal kasih itu kartu dan saudara akan terima itu TV? Saudara mau beli apa lagi? Mau beli sofa? Kasih itu kartu, saudara akan terima itu sofa. Nah, itulah iman. Dan itulah apa? Kita sadar tentang siapa apa yang ada di dalam kita. Yang kita punya. Meskipun kita nggak kelihatan. Banyak orang hanya berani pakai kartu kredit untuk hal-hal yang, ya udahlah berapa? 50.000, oke lah. Yang sedikit-sedikit. Berarti apa? Saudara nggak tahu bahwa di kartu kredit saudara itu berapa isinya. Nah, saya lihat gini. Di manakah beda daripada kehidupan kekristenan setiap orang? Dari kesadaran kita tentang seberapa besar kuasa atau Kristus yang hidup di dalam kita. Tadi dibilang kalau kita hanya percaya iman kita sedikit. Kita cuma berpikir, oh kalau sakit pilek Tuhan bisa sembuhin. Tapi kalau COVID nggak bisa. Oh kalau kanker nggak bisa. Berarti saudara hanya akan pakai itu ya sebesar itu. Berarti apa? Kalau beli yang receh baru dipakai tuh. Tapi kalau yang gede, aduh nanti dulu, nanti ditolak. Kenapa? Nanti limitnya over limit. Saudara tahu, limit saudara adalah you are limitless di dalam Kristus. Amin. Karena kehidupan saudara adalah kehidupan Kristus. Kuasa yang ada dalam saudara itu adalah powerful. Limitless. Jadi apapun saudara tinggal pakai itu, gesek itu. Dan saudara percaya pasti saudara terima. Amin. Itulah. Dan ayat yang terakhir saudara lihat Lukas 10 ayat 19. Ayat yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kamu tahu nggak?
Aku sudah kasih itu kuasa. Untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking. Stop dulu sampai situ. Apa gambaran ular dan kalajengking? Ular itu adalah simbol daripada iblis. Kalajengking itu adalah simbol dari apa? Kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Where is your sting? Berarti Tuhan lagi mau bilang kepada muridnya, aku sudah kasih kepada kamu kuasa untuk menginjak setan dan mengalahkan kuasa maut. Amin. Itu sudah diberikan buat kita. Nginjak ular dan kalajengking, setan dan kuasa maut ini. Kenapa? Ada kehidupan dalam kita. Life from Christ. Dan lihat, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Udah dikasih buat kita? Sudah. Kasih kuasa atas setan, kuasa atas maut, dan menahan kekuatan musuh. Lihat kalimat berikutnya. Sehingga tidak ada. Kalau tidak ada berarti ada nggak? Tidak ada. Tidak ada berarti ya tidak ada. Nggak ada, udah sama sekali nggak ada. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ada nggak yang membahayakan kita? Oh ada Pak. Tapi itu kan kalau gitu kan bahaya. Kalau gitu bahaya. Berarti saudara nggak percaya sama firman ini. Firmannya bilang apa? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kalau saudara masih bilang ada, berarti apa? Tadi saya bilang, saudara kurang yakin kartu kredit saudara begitu powerful. Makanya saudara masih butuh sesuatu yang saudara lihat untuk bisa bayar dan saudara ambil itu barang. Makanya kita masih harus berjuang dengan apa yang kita bisa lihat. Dengan kekuatan sendiri, dengan apa yang kita bisa lihat. Padahal kita punya iman, harusnya kita yakin. Kalau firman Tuhan bilang tidak ada, ya tidak ada. Itulah kehidupan kekristenan. Gak ada yang membahayakan, gak ada. Loh tapi nanti kalau saya kena COVID bahaya gak? Gak usah dipikirin, pokoknya dibilang apa? Gak ada yang bahaya. Udah selesai. Sekalipun kena gak bahaya. Virusnya mental. Percaya itu. Ini firman. Saudara mau percaya apa yang Tuhan ngomong, atau saudara mau percaya pada diri saudara? Kuasa yang dalam kita itu begitu luar biasa. Makanya through Jesus, you have the authority to overcome all the power of the enemy. Melalui Yesus, kita punya semua otoritas untuk mengatasi semua kuasa daripada musuh. Amin. Tadi Yesus sudah bilang, aku sudah memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Otoritas dan kuasa itu ada di tangan kita. Ada atas kita. Percayalah itu. Jangan ragu sedikit pun. Makanya sekali lagi penutup, kesimpulan. The Christian life is a life which Christ is the one living. Kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan di mana Kristus satu-satunya yang hidup. And doing everything in us, with us, and through us. Dan dialah satu-satunya yang hidup dan melakukan segala sesuatu. Turut bekerja di dalam kita, melalui kita, dan bersama kita. Amin. Itulah kehidupan kekristenan. Makanya kekristenan sesuatu yang luar biasa kalau saudara sadar. Wow. Christianity is very powerful. Luar biasa. Hari ini saya sudah bagikan ke saudara rahasianya. Rahasianya adalah Kristus ada di dalam kita. Bukan kita ada di tengah semua masalah dan kita butuh Kristus untuk tolongin segala macam. Betul. Masalah boleh ada, tapi kita tahu kita sedang menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Jadi rahasianya sudah disingkapkan. Kristus yang di dalam kita, itulah pengharapan kita bisa lihat kemuliaan. Semakin saudara sadar kehidupan saudara adalah Kristus, semakin saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Makanya the true Christian life is Christ in you.
Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Dan perjalanan kehidupan kekristenan itu adalah a journey from glory to glory. Itu yang Alkitab bilang. Kehidupan kekristenan adalah perjalanan dari kemuliaan pada kemuliaan, pada kemuliaan, pada kemuliaan. Kenapa? Karena memang kita jalani kehidupan Kristus yang penuh dengan kemuliaan yang ada di dalam kita. Amin. Makanya start with Jesus, stay with Jesus, and with Jesus. Kita mulai bersama dengan Yesus, kita tetap bersama dengan Yesus, dan kita akhiri hidup kita terus bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, aku sungguh berdoa Tuhan, biar setiap kami boleh mengerti bahwa ada rahasia yang luar biasa, yaitu Kristus yang ada di dalam kami Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan Kristus. Dan biar kami bisa mengalami kehidupan Kristus itu Tuhan. Biar kami bisa mengenal Kristus, pribadi Kristus lebih lagi yang hidup dalam kami. Dan kami juga bisa mengalami kuasa kebangkitan itu yang sudah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dan itu akan berdampak pada kehidupan kami yang fana ini Tuhan. Tubuh kami jasmani ini Tuhan. Kami tahu Tuhan harus tunduk kepada Roh Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, aku sungguh berdoa biar setiap yang dengar ini Tuhan, mereka bisa mengerti, bisa dibukakan Tuhan akan kebenaran ini Tuhan. Dan mereka bisa jalan di dalam kebenaran. Dan mereka bisa hidup dari kemuliaan pada kemuliaan pada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.